Apa yang dosa-dosa yang berkaitan dengan diri sendiri? Di antaranya ikhwan ya, seperti beramar ma'ruf nahi mungkar, namun tidak mengerjakan sendiri. Dalam satu hadis ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar. Seseorang didatangkan pada hari kiamat kemudian lemparkan dalam neraka jahanam. Fatandaliku aktabuhu, kemudian ususnya keluar. Tandalik itu usus keluar dengan tiba-tiba dari duburnya, keluar ususnya keluar ya. Kemudian fayaduru ya, kama yadurul himar birahahu. Kemudian dia pun berputar-putar suatu tempat dengan ususnya tadi seperti keledai yang berputar-putar ya ketika menggiling biji-bijian ya, dengan alat putaran tersebut dia mutar seperti itu dia di neraka jahanam. Fayajtami'u alaihi ahlun nar, maka orang penghuni neraka pun ngumpul melihat dia. Mereka kenal orang ini dai dulu ya, suka memberi nasihat, suka memberi pengarahan lewat ceramah, lewat tulisan, lewat Facebook, nasihat-nasihat di status-status yang indah ya, punya channel-channel dakwah. Orang kenal dia. Maka mereka mengatakan, "Masya'nuka ya fulan? Ada apa dengan kau wahai fulan? Alasta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar?" Bukankah engkau dahulu yang telah menyuruh kami untuk berbuat kebaikan? Bukankah kau dahulu yang telah melarang kami dari perbuatan kemungkaran? Maka dia mengatakan, benar. Kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Saya dulu di dunia menyuruh kalian untuk berbuat kebajikan, namun saya sendiri tidak melakukannya. Saya dulu di dunia melarang kalian dari kemungkaran, saya sendiri melanggarnya. Dan ini peringatan keras bagi orang-orang yang hobi menasihati ya. Hendaknya dia berusaha melaksanakan apa yang dia ucapkan. Ya, maka sering dikatakan bahwasanya nasihat yang kita tulis di status atau yang kita share, yang paling utama adalah untuk diri kita sendiri sebelum yang lainnya. Ya, seorang berusaha. Ya, kalau dia sudah berusaha, ternyata dia terjerumus dalam kesalahan, dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setiap dia sebadan setelah dia melanggar terus, maka ini berbahaya bagi diri sendiri. Beramar ma'ruf nahi munkar bisa membuat orang berada di tingkat yang tinggi di surga dan bisa menjerumuskan orang dalam neraka jahanam. Hati-hati kepada orang yang hobi-hobi berdakwah seperti saya dan yang lainnya. Hati-hati kepada orang yang kecimur dalam bidang dakwah ya. Dan juga jangan sampai kita seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabba ya. Barang siapa bergaya dengan sesuatu yang tidak dia miliki ya, maka dia telah berdosa. Gaya seakan-akan dia orang alim, ternyata statusnya apa semuanya kebohongan, ternyata dia sering melanggar. Man tashabba bima lam yu'tah kalabisi thawbai zur. Barang siapa bergaya dengan apa yang tidak dia miliki, seakan-akan dia memakai dua pakaian kedosaan. Maka hati-hati beramar nahi munkar, tapi kalau tidak dikerjakan bahaya ya. Kemudian di antaranya membeberkan rahasia ranjang. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syarran nasi yaumal qiyamah ar-rajul alladhi yufdhi ila imra'atihi wa tufdhi ilaihi thumma yanshuru sirraha." Di antara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang buruk pada hari kiamat kelak, paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak adalah seorang laki yang mendatangi istrinya itu digauli, ya, hubungan ranjang, dan istrinya juga mendatanginya. Kemudian dia pun menceritakan rahasia istrinya kepada orang lain. Cerita, oh saya kalau berhubungan sama istri saya begini-begini, oh saya kalau istri pertama begini, istri kedua begini ya. Begini cerita, oh saya kalau ini tidak boleh ya. Ini dosa besar. Dosa besar. Seorang itu rahasia antara dia dengan istrinya, itu amanah, tidak boleh dia bongkar ya, tentang amanah istrinya, tentang kehidupan ranjangnya, tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Perempuan demikian juga. Ini hadis berkaitan laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak boleh, oh suami saya kalau diranjang begini ya. Kadang mengejek suaminya, seperti sebagian orang ribut sama suaminya, kemudian dia mulai cerita, oh suami saya parah kalau diranjang. Ini gimana seperti ini? Perkara yang memalukan, kemudian dibongkar-bongkar aib keluarga. Ini dosa besar, bukan dosa kecil. Dosa besar.
Bisa kita bayangkan betapa banyak orang terjerumus dalam hal ini. Kadang-kadang mungkin ibu-ibu kumpul-kumpul di antara mereka cerita tentang suami mereka. Enggak boleh, masalah ranjang enggak boleh. Ya, masalah ranjang sudah aib suaminya, baik itu perkara baik maupun perkara buruk, tidak boleh cerita tentang masalah ranjang tentang suaminya. Ini hal dosa besar. Kita bisa bayangkan kalau ini saja tidak boleh, sekedar cerita, apalagi kemudian dia memvideokan, kemudian dia masukkan dalam medsos atau tersebar, dosanya lebih besar lagi. Yang saudara cerita saja nggak boleh, apalagi kemudian dia sebarkan. Ini juga dalil bahwasanya orang yang melihat juga tidak boleh. Orang yang melihat misalnya, karena yang bercerita dia melakukan dosa besar. Nah, kita melihat orang berhubungan juga tidak boleh, hukumnya tidak boleh. Ini berkaitan dengan amanah yang kita ingin lihat. Maka hati-hati seorang kadang-kadang ceritanya sekedar untuk buka pembicaraan agar pembicaraan bisa hidup, kemudian dia cerita rahasia suaminya, cerita rahasia istrinya, maka ini hukumnya haram. Ya. Kemudian berikutnya di antara dosa yang berkaitan sendiri, membongkar aib sendiri. Setelah ditutup oleh Allah. Ya, kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Kata Nabi, seluruh umatku akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mu'afan maksudnya selamat. Dan selamat itu kelazimannya adalah diampunkan. Mu'afat dari al-afiyah itu selamat ya. Tapi al-afiyah mengandung al-afu, yaitu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat maksudnya selamat dari neraka dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilal mujahirin, kecuali orang-orang yang menampakkan. Maksudnya menampakkan di antara makna menampakkan yang terbetik dalam benak kita, yaitu dia bermaksiat terang-terangan. Minum khamar, kemudian dia videokan, dia sebarin, kemudian dia berzina, dia diskotik, kemudian apa dia nampakkan, dia peluk-peluk cewek, kemudian dia foto, dia videokan, disebarin, dia bangga dengan hal tersebut. Dia terang-terangan ya, kemudian buka aurat di panggung, nyanyi sana sini, main film, ya, main sinetron dengan terbuka aurat. Ini mujahirin, orang yang menampakkan kemaksiatan terang-terangan, tidak malu-malu, cium-ciuman dengan ini. Ya. Tapi di antara satu bentuk mujaharah, yaitu menampakkan, yaitu seorang yang bermaksiat di malam hari, ya, dan faqad yasturu alaihi, Allah telah menutup aibnya, fayusbihu, kemudian di pagi hari dia bercerita kepada orang lain. Dia malam bermaksiat, entah dia melakukan apa, entah dia melihat apa yang haram, entah dia berhubungan dengan wanita haram, entah dia berhubungan laki-laki yang ada hubungan yang tidak benar, entah dia minum khamr, entah dia apa, entah dia narkoba, entah dia apa. Kemudian Allah sudah tutup aibnya, besok pagi dia ketemu dengan orang-orang, tidak ada yang tahu aibnya, yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia cerita. Ini tidak boleh. Ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah tutup aibnya, dia cerita. Ya. Dia cerita. Maka seorang hati-hati, ya. Cerita saja, kita bercerita tentang dosa kita dalam rangka sedih, menyesal, itu tidak boleh, apalagi dengan membanggakan. Kita cerita saja, aduh qadarullah tadi malam saya begini, aduh saya menyesal banget. Enggak boleh. Itu pun dalam kondisi sedih, sudah ente sedih, serahkan kepada Allah. Ente dosa-dosa, bertobat kepada Allah. Cerita dalam kondisi sedih saja tidak boleh, apalagi dalam rangka bangga-banggakan ya. Ada pernah bilang, mau lihat ini cewek-cewek yang pernah tidur sama saya, ini fotonya. Ngapain itu pamer maksiat, zina yang dipamerkan. Ya. Zina yang dipamerkan ya. Oleh karenanya seorang waspada kalau dia melakukan maksiat, jangan cerita kepada siapapun. Ya, dia tutup ya. Dia tutup, jangan ceritakan kepada orang lain, karena itu maksiat yang Allah tidak suka. Allah sudah tutup, jangan dibongkar dosa yang kita lakukan. Di antaranya adalah mencela demam. Ketika Nabi SAW menjenguk seorang wanita, kemudian dia kesakitan, Rasulullah bertanya, ada apa dengan engkau? Ya. Maka dia berkata, ya, al-humma la barakallahu fiha. Ya Rasulullah, ini demam, Allah tidak memberkahi demam ini. Ya, Rasulullah tegur, la tasubbil humma, jangan kau mencela demam. Fa innaha tudhhibu khataya bani Adam kama yudhhibul kir khabathal hadid. Sungguhnya demam itu menghilangkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karatan besi. Ya. Jadi jangan kau cela, ini Allah yang mentakdirkan, berikan kau sakit. Ya, harusnya kita makan tahur insyaallah. Ya. Semoga diampuni dosa-dosaku dengan penyakit ini. Kita sabar menghadapinya. Ya. Kalau kita sakit pun jangan kita cela penyakit tersebut. Ya.
Kalau humma, kalau demam saja tidak boleh dicela, apalagi penyakit-penyakit yang lain, termasuk penyakit-penyakit yang besar. Maka tidak boleh seorang terkena penyakit kemudian marah. Apa penyakit ini? Marah, enggak boleh. Dia tidak ridho dengan keputusan Allah. Dan kalau dia maki-maki sakit yang dia hadapi, dia marah-marah, maka penyakit tersebut bisa jadi tidak menghapuskan dosa-dosanya. Bahkan dia semakin terpuruk, semakin berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka waspada, jangan kita melakukan dosa dengan mencela penyakit yang kita rasakan. Karena penyakit tersebut kalau demam saja bisa menghapuskan dosa-dosa, apalagi penyakit-penyakit yang lain ya, yang lebih berbahaya. Kemudian juga di antaranya dosa adalah an-niyaha 'alal mayyit ya. Meratapi mayat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man daraba al-khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari golongan kami seorang terkena musibah kemudian dia menampar-nampar pipinya, dia merobek-robek bajunya ya. Kemudian dia menyeru dengan dakwah jahiliyah, seru-seru jahiliyah. Di antaranya adalah niyaha ya. An-naih illam tatub, kata Nabi, kalau wanita yang berniyaha tidak bertobat, maka dia akan diberi ganjaran ya dengan pakaian min jarab, yaitu pakaian dia pakai di neraka yang bikin dia gatal-gatal kulitnya, dan ini dosa besar. Oleh karena seorang lelaki maupun wanita, kebanyakan dilakukan oleh wanita, kalau ditimpa musibah, entah anaknya meninggal, suaminya meninggal, maka jangan dia teriak-teriak meratapi, kemudian tidak seperti sebagian agama lain yang justru menunjukkan ratapan tersebut menunjukkan dia sangat cinta kepada suaminya, mungkin dia teriak-teriak, campur-campur rambutnya. Ini tidak, Islam tidak mengajarkan demikian. Islam mengajarkan kita bersabar, nangis boleh. Tapi kalau teriak-teriak, oh kenapa kau pergi suamiku, kenapa kau pergi, enggak boleh. Ya. Kenapa pergi anakku, kenapa kau, enggak boleh. Ini semua haram hukumnya, namanya meratap. Ini dosa besar. Ya. Tidak berkaitan dengan orang, berkaitan dengan diri kita sendiri. Ini dosa-dosa lisan yang berkaitan dengan diri kita sendiri ya. Di antaranya adalah nyanyi-nyanyi ya, sambil bermusik-musik ya. Ya, ini lagi musim apa, TikTok apa ya. Orang kemudian TikTok pakai musik nyanyi sendiri ya. Subhanallah, ini hanya mendatangkan argo dosanya berjalan terus. Argo dosanya berjalan terus. Maka seorang waspada karena musik adalah dosa besar ya. Maka tidak boleh seorang bernyanyi dengan musik-musikan ya. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.